kalau kita kaitkan pada teknologi, banyak pemuda-pemuda sekarang itu menginginkan menjadi YouTuber, apa itu namanya, selebgram dan lain sebagainya. Tapi yang sangat miris itu karena mereka itu mengaca pada ya apa ya, tokoh-tokoh apa, artis ya, kalangan artis itu bukan dari kemauan dari dalam sendiri. Artinya mereka ada inovasi baru. ya seperti itu. Katanya ikut-ikutan dan lain sebagainya. Setidaknya ATM gitu ya, Ya. nanti dimodifikasi. Jadi ada yang sesuatu yang baru yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan kita di Simposium Today yang terbuka dan responsif. Pemirsa semuanya, jumpa lagi dengan kita di sini. Tentunya kita akan membahas topik-topik yang menarik. Dan untuk membahas tentang topik-topik yang menarik sudah ada di samping saya Kak Saiful Anam yang akrab disapa Kak Nanang. Iya. Ya, Halo benar. Kak Nanang. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini baik. kali pertama di Simposium Today ya? Ya benar. Gimana rasanya hadir di Simposium Today? Alhamdulillah menurut saya itu sebuah kesempatan untuk melakukan tanya jawab ya. Kalau Sharing-sharing ya gitu seperti ya. itu. Kan saya juga mengikuti YouTube-nya tentang Simposium Today itu. Luar biasa ya. Saya ucapkan selamat datang buat Kak Nanang. Semoga di lain kesempatan nanti kita bisa undang lagi di Simposium Today. Amin, Nah, amin, Kak, amin. kira-kira apa sih yang akan kita bahas kali ini? Yakni tentang teknologi pemuda dan peran sentral pendidikan. Wih, berat ya. Enggak sih, enggak berat ya, karena Enggak. kita akan berbincang santai Iya. tentang bagaimana maaf saya agak ini. Bagaimana pemuda dan teknologi dan bagaimana posisi keduanya dalam menyikapi atau dalam posisi sebagai peran sentral pendidikan atau bagaimana ia berkontribusi dalam pendidikan kita gitu ya, atau sentral pendidikan kita. Nah, yang pertama ingin saya tanyakan ke Kak Nanang ini, kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan pemuda saat ini jika kita kaitkan dengan teknologi? Nah, sebenarnya dengan kemajuan teknologi ini yang sekarang kita tahu semuanya bahwasanya teknologi sekarang memasuki generasi keempat atau istilahnya 4G kan. Hampir semua apa ya, gadget kita sudah wajib rasanya untuk dengan jaringan 4G. Karena dengan demikian kita lebih cepat untuk mengakses berbagai media sosial. Nah, permasalahan sekarang dengan timbulnya kemajuan tersebut, banyak pemuda-pemuda yang menyalahgunakan. Nah, seperti contoh ada kasus ya, mohon maaf ini pemirsa, kayak Ya, nggak VCS gitu, bullying. Nah, yang dimana dampaknya itu sangat besar sekali. Nah, dan sampai sekarang belum ada yang bisa membuat efek jera terhadap oknum-oknum yang melakukan ini. Karena gini, salah satu contoh kan, saya ambil contoh yang tentang VCS. Nah, VCS ini adalah video call seks ya, yang dimana seperti lumrahnya kita melakukan panggilan video, namun ditambahkan dengan adegan-adegan yang tidak senonoh. Nah, kasus VCS ini bisa menjadi awal dari melakukan yang tidak gitu Ya. ya. Intinya yang tindakan-tindakan yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Ada juga sebenarnya itu juga menjadi masalah ketika kita bahas tentang Ya. fenomena itu ya Kak ya. Itu menjadi masalah ketika orang-orang yang maksudnya orang-orang yang dikirimi video-video itu tidak paham itu dan lain sebagainya. Itu juga menjadi sebuah trauma atau kayak teror gitu kan. Nah, jadi banyak sekali ya Kak ya, banyak sekali bagaimana penggunaan media atau jika kita kaitkan teknologi itu yang diarahkan ke negatif gitu ya Kak. Cuman kan begini, kita tahu bahwa pemuda itu memiliki peran yang cukup signifikan. Karena kita tahu kalau di mahasiswa yang jadi jargon apa tuh? Pemuda yang agent of change, agent of dan lain sebagainya, agen-agen yang lain. Yang bisa teman-teman tambah sendiri ya, bukan cuma agen yang 3 tadi, bisa agen-agen yang lain. Kalau kata ya jadi dia ada game gitu. Tapi menurut saya Pak,
sekarang itu malah apa ya, dari semua itu malah yang harus dikontrol agennya atau mahasiswanya, oknumnya. Ya gimana tuh Kak? Ya semisal kan sekarang yang dulunya itu agen of change, sekarang change of agen, merubah agennya Oh, gitu. Karena sebagian mahasiswa, bukan semuanya, tapi bukan saya memukul rata semua oknum mahasiswa, tapi hanya sebagian itu yang lupa dengan peran-perannya masing-masing. jadi yang seharusnya menjadi agen perubahan, maka kita harus merubah. Jika misalkan kita kaitkan dengan satu generasi, bukan satu generasi ya, kita tahu bahwa pemuda saat ini, maksudnya ini sudah menjadi gejala sosial. Iya, Misalnya pemuda saat ini ya Kak Iya. ya, kita lihat bagaimana ada degradasi lah. Jika kita membandingkannya dengan pemuda-pemuda di masa lalu, maka kalau katanya Kak Nanang tadi, kita harus mengubah, men-change tadi, merubah agen ini. Jadi mahasiswa-mahasiswa atau pemuda-pemuda lah secara umum, walaupun bukan mahasiswa, itu harus bisa merubah diri gitu ya Kak. Menurut Kak Nanang sendiri seharusnya pemuda itu seperti apa sih? Ya, pemuda menurut saya itu kalau mengacu pada Undang-Undang tahun 2009 itu pada poin kedua disebutkan bahwa bisa dikoleksi ya. Saya cuman sekedar ingat ya. Cuman sekedar ingat bahwasanya pemuda itu merupakan proses apa ya? Dari kisaran umur 16 tahun sampai 30 tahun itu di undang-undang. Ya, jadi itu masa-masa yang Ya. sangat paling produktif. Nah, menurut saya itu pemuda sebagai estafet generasi berikutnya seharusnya itu lebih bisa apa ya, produktif lah. Nah, karena begini, mengapa Indonesia masih belum dikatakan negara maju? Ya salah satunya dengan pemuda-pemudanya. Ya benar kata tokoh-tokoh, siapa itu lupa saya namanya, yang bahwasanya yang harus kalau ketika mau merubah suatu peradaban maka ubahlah pemuda-pemudanya. Jadi bahwa kita untuk merubah sebuah negara, kita harus merubah pemudanya. Iya. Karena tadi katanya Kak Nanang, pemuda itu adalah yang megang estafet perjuangan atau estafet generasi-generasi berikutnya. Iya. Nah, cuman kan gini Kak, jika ada batasan umur untuk usia-usia produktif, itu seharusnya menjadi usia-usia emas untuk pemuda itu berkembang, yang menjadi harapan untuk kemajuan bangsa dan lain sebagainya lah. Intinya sesuatu yang sangat diharapkan, generasi yang sangat diharapkan. Cuman begini, ketika pemuda itu dihadapkan dengan teknologi yang seperti Ya. sekarang, justru arahnya itu bukan arah yang ke produktif, Iya. tetapi justru hanya sebagai konsumtif saja gitu kan. Maksudnya begini, pernah nggak Kak Nanang itu ngerasa bahwa Indonesia itu merupakan negara yang paling banyak menggunakan gadget. Iya. Rata-rata kita menggunakan 2 atau 3 gadget dengan banyak media Ya. sosial, dengan ya akses-akses internet yang cukup Dan bahkan itu sering. ada ya penelitian bahwasanya menyatakan bahwa di awal tahun 2021 ini jumlah penggunaannya itu 73%. Nah, dengan rata-rata penggunaannya itu kisaran waktunya itu 8 jam ke atas. Maksudnya menghabiskan 8 jam, kurun waktu 8 jam. Nah, justru itu. Jika 8 jam, maksudnya 8 jam kita men-scroll media sosial dari mulai Twitter, Facebook, WA dan lain sebagainya, kita men-scroll itu aja, rata-rata waktu yang kita habiskan itu hanya untuk menonton atau menjadi penonton. Kalau istilahnya itu the silent majority gitu Ya, ya. Jadi itu. mayoritas kita merupakan orang-orang yang hanya menonton aja gitu kan. Nah, itu yang menjadi masalah. Kalau menurut Kak Nanang sendiri gimana? Padahal mereka di usia-usia, maksudnya tadi kan kalau katanya Kak Nanang ada batasan 16 sampai 30-an tahun. Ya. Justru di saat 16 sampai 30 tahun itu kita hanya sebagai penonton saja gitu kan. Gak ada sesuatu yang produktif yang bisa kita hasilkan padahal kita sudah menggunakan gadget gitu. Menurut Kak Nanang gimana menghadapi fenomena sosial yang seperti itu? Ya, maka menurut saya itu pemuda tersebut maka ya hanya itu saja, tidak ada perubahan sama sekali baik dari kehidupannya. Nah, sedangkan apa ya, pemuda itu angan-angannya itu lebih besar kan ya Pak,
dari On fire gitu ya, idealis. ingin mengharapkan apa ya? Kalau sekarang dengan kalau kita kaitkan pada teknologi, banyak pemuda-pemuda sekarang itu menginginkan menjadi YouTuber, apa itu namanya? Selebgram dan lain sebagainya. Karena tapi yang sangat miris itu karena mereka itu mengaca pada ya apa ya tokoh-tokoh apa artis ya kalangan artis itu bukan dari kemauan dari dalam sendiri. Artinya Nggak mereka ada inovasi baru. ya seperti itu. Kitanya ikut-ikutan dan lain sebagainya. Setidaknya ATM gitu ya, Iya. amati tiru modifikasi. Jadi ada yang sesuatu yang baru yang kita hasilkan gitu ya Kak ya. Nah, benar jadi, sekali. Jadi bayangin 8 jam kita megang gadget tanpa menghasilkan sesuatu yang produktif. Ini tidak mengeneral ya, cuman bayangkan ya 73 berapa 70 berapa tadi Kak? 73%. 73% kita menggunakan gadget dengan durasi waktu yang sedemikian rupa, sedemikian panjang, dan hanya untuk kita men-scroll. Mungkin kita mempertanyakan, jika misalnya kita gunakan beberapa jam saja untuk sesuatu yang produktif gitu, bisa jadi kita bisa merubah ya minimal kita merubah kehidupan kita sendiri menjadi yang lebih produktif. Kayak gitu. Ya kan ya Kak? Iya. Ya kan Kak ya? Dan juga Mbak yang saya khawatirkan lah, ya itu mengenai apa ya, bukan pemuda saja, tapi anak-anak usia dini juga. Maksudnya di kalangan pendidikan SD gitu, itu kan banyak sekali sekarang itu siapa sih yang nggak megang gadget di usia seperti itu. Nah, kemudian mereka itu dengan gadget ini lebih sering memainkan game online. Nah, seperti itu. Amat mirisnya itu banyak permainan-permainan daerah yang dilupakan. Tradisional yang dilupakan gitu ya. Yang kita ketahui kalau zaman-zaman tahun kelahiran 2000-an ya kan masa-masa apa Main ya? kelereng gitu ya. Iya sih. Kalau belum waktunya maghrib pasti belum pulang. Jadi ada apa namanya ya? Ada beda masa ya. iya beda masa, dan juga perbedaan itu tuh sangat kontras sekali gitu. Bagaimana dulu anak-anak dulu itu belum sebegitu dewasa untuk memahami, misalnya berbeda dengan sekarang, misalnya mereka lebih dewasa dari umurnya gitu ya kan. Ya istilahnya begitulah ya pemirsa ya.